Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki. Baik, kita mulai untuk praktikum pertama mata kuliah Data Warehouse. Jadi yang pertama kita merefresh dulu tentang data ya, tentang data, gimana cara data itu diimport, kemudian diubah, bisa menambah, bisa mengupdate, sama bisa menghapus ya. Jadi ini sekaligus review mata kuliah basis data. Nah, yang pertama yang kita lakukan, silahkan saudara buka SAM, double klik SAM-nya ini. Kemudian kita klik tombol Start pada Apache, sama yang kedua pada MySQL. Nah, ini yang saya pakainya SAM Control Panel versi 3.2.1. Untuk softwarenya ini sudah saya share, ada di bit.ly/master234 ya. Nanti saudara bisa download. Nah, kemudian kita akan mengimport database. Kebetulan sudah saya sediakan file database-nya. Kita akan import database yang sudah ada, yaitu database kampus. Nah, yang pertama kita buka dulu database-nya dengan cara klik localhost, kemudian /php myadmin. Nah, ini localhost /php myadmin ya. Kemudian nanti disesuaikan. Nah, langkah yang pertama kita akan membuat database dulu dengan nama kampus. Ya, kita buat database dulu dengan nama kampus, yaitu di sini kita tinggal klik new. Kemudian nama basis data kita kasih nama kampus ya. Yang sebelah diabaikan aja, penyortiran. Kemudian kita klik tombol buat. Nah, database kampus telah dibuat. Nah, kalau kita lihat di kiri, ya, ini sudah ada database namanya database kampus. Ya. Nah, kita klik, isinya masih kosong, ya. Ini nanti skenarionya kita akan mengimport dari file yang sudah ada. Filenya kampus.mysql. Nah, cara mengimport dari database kampus yang sudah ada, kita masuk di sini ada structure, SQL, cari, query. Ya nanti sesuaikan kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kalau import sama ya, cuma bedanya ini import, kalau pakai English import ada T-nya ya. Saudara bisa klik tombol import. Kemudian di sini kita akan telusuri dulu, telusuri database-nya di mana. Ya. Ini kebetulan saya simpan namanya kampus.sql ya, kampus.sql. Nah, ini berarti kita sudah filenya nanti adalah kampus.sql. Untuk karakter berkasnya UTF-8 ya, standar. Yang lain nggak usah diubah. Kemudian kita klik tombol kiri. Nah, dia akan memproses dari import database kampus ya. Jadi syarat mengimport itu kita harus buat database dulu ya, kemudian ini tabelnya nanti akan otomatis. Kemudian kita akan buka MySQL-nya. Kita akan buka MySQL. Cara membuka MySQL, kita tinggal klik tombol atau start run ya. Kita tinggal paling cepat kita tinggal tekan ya, di sini coba kita ketikkan aja run. Ya, ada run ya. Nah, ini. Atau kalau enggak, saudara bisa tekan Windows R. Ya, Windows R.
kemudian kita ketikkan cmd. Nah, kita masuk ke komen. Nah, nanti tampilannya dari komen seperti ini. Ini sudah saya ubah. Kalau default mungkin masih warna background-nya hitam, kemudian tulisannya putih. Untuk mengubahnya di sini ya. Untuk mengubahnya di sini, diklik tombol yang ini, kemudian pilih properti. Nah, ini untuk jenis fontnya ya, kemudian ukurannya. Nah, ini yang saya maksud di mana? Di layout ya. Di color ya, di color. Nah, ini colornya yang kita ubah. Oke. Termasuk nanti quick edit ya. Juga kita tampilkan, kita centang. Ini fungsinya untuk pengaturan copy paste-nya ya. Oke, ini sudah saya setting, nanti silahkan saudara disesuaikan aja ya. Ada lagi, coba edit. Nah, ada copy nanti tinggal diklik enter ya. Tapi sebelumnya di properti dulu, dipastikan tanda centang quick edit modenya silakan dicentang ya, disesuaikan dengan settingan yang ada di sini. Nah, yang pertama kita masuk ke dalam MySQL. Cara masuk ke dalam MySQL, kita tentukan dulu pada saat kita install SAM-nya itu install di mana? Di C atau di D? Nah, kebetulan SAM saya install di drive D. Ya, fungsinya apa? Kalau install ulang ya nggak perlu buat lagi ya. Jadi dia bisa digunakan ya. Caranya kita ketik, kita pindah pakai perintah DOS D.2. Nah, promnya akan berubah menjadi D.2. Kemudian kita ketikkan saja, kita masuk cd, ini artinya kita masuk ke directory ya. cd SAM /mysql /bin. Artinya apa? Di drive D kita masuk ke folder SAM, masuk ke dalamnya folder SAM namanya folder MySQL, kemudian kita masuk ke bin ya. Setelah itu baru kita ketikkan untuk masuk ke dalam MySQL, yaitu MySQL -u ya. Strip u itu artinya usernya apa? Root ya. Kenapa root? Karena dengan root kita bisa mempunyai hak penuh ya. Strip P itu passwordnya kosong. MySQL -u artinya usernya namanya root. Strip P nanti kalau sudah masuk ke database administrator nanti kita bisa menggunakan user. Nah, enter password, tekan enter aja. Nah, kemudian kita sudah masuk ke dalam MySQL ya. Dalam MySQL seperti ini. Yang pertama kita pastikan dulu database kampus sudah ada atau belum. Perintahnya kita tinggal klik, kita tinggal tampilkan perintah show databases ya. Show databases, jangan lupa dikasih tanda titik koma, itu untuk menjalankan sebuah perintah ya. Kita cek di atas ada ya, ada namanya ini saya sorot ya, database namanya kampus. Sekarang kita gunakan kampusnya dengan cara use kampus, menggunakan database kampus. Kemudian kita tampilkan tabelnya show tables ya. Kita tampilkan tabelnya. Nah, ada tabel dosen, jurusan, mahasiswa dan nilai. Nah, selanjutnya gimana caranya untuk melihat struktur dari tabel dosen? Kita gunakan perintah dash dosen. Nah, itu artinya kita sudah berhasil menampilkan struktur dari tabel dosen. Nah, ini strukturnya ya. Fieldnya ada ID, kode dosen, nama dosen, kode jurusan, alamat pendidikan. Ini tipenya integer, 10 itu ukurannya ya. Saya kira ini sudah dibahas ya di mata kuliah basis data. Kita sifatnya hanya mengulang. Key primary ini artinya primary. Auto increment itu artinya ID ini nanti isinya otomatis. Jadi kita nggak perlu inputkan secara manual. Urut nanti ya.
Oke, kemudian gimana caranya supaya menampilkan, kita coba satu-satu ya, setelah dosen, des, jurusan, sama ya. Nah, untuk mengulang perintah sebelumnya kita tinggal pakai panah atas. Ya, ini saya pakai atas. Setelah jurusan apa? Mahasiswa. Nah, itu tabel mahasiswa. Fieldnya tampil. Kemudian yang ketiga, jurusan. Kita ganti. Nah, kita sudah berhasil menampilkan struktur dari masing-masing tabel. Ya. Nah, kalau menampilkan datanya bagaimana? Untuk menampilkan datanya, kita bisa gunakan perintah select. Caranya gimana? Select bintang itu semua ya. From, misalnya, kita balik aja yang pertama jurusan. Select bintang from jurusan. Berarti ini menampilkan semua jurusan yang ada di, semua data jurusan yang ada di dalam tabel jurusan. Ya. Menampilkan dosen misalnya, berarti select bintang from dosen. Nah, itu datanya. Ya. Nah. Kemudian, gimana caranya kita menampilkan beberapa field dan merubah tampilan nama field? Itu kalau saudara lihat, itu kan sesuai dengan field yang kita buat di pada saat membuat ya. Jadi ID, kode, underscore dosen, nanti akan kita ubah ya. Akan kita ubah nama underscore dosen, kode jur, alamat pendidikan. Nah, ini penting ya. Penting karena nanti ketika saudara programming ya, menampilkan data, ya kan nggak mungkin ditampilkan nama asli dari field tersebut. Ya, yang ditampilkan nanti adalah kita sesuaikan ya, mungkin huruf besar, huruf kecilnya, kemudian tidak ada tanda underscore misalnya. Nah, perintahnya gimana? Perintah untuk menampilkan field tertentu. Jadi nanti saya akan tampilkan yang pertama ID itu nanti akan saya ubah menjadi nomor induk dosen. Nama dosen sama, cuma tulisannya beda. Jadi yang kode dosen ya, kode dosen itu nanti menjadi nomor induk dosen, ID-nya nggak perlu saya tampilkan. Kemudian nama dosen sama pendidikan, ya pendidikan nanti saya menjadi pendidikan terakhir. Jadi ID, kode jur sama alamat tidak kita tampilkan. Nah, kita bisa gunakan perintah namanya perintah select. Select ya, kita tampilkan pertama kode underscore dosen, kita sesuaikan yang di atas ya. Select kode dosen, ini mau ditampilkan apa fieldnya? Kasih S. S misalkan tanda petik nomor titik induk dosen. Nah, jadi nanti ini akan ditampilkan kode dosen ini, nanti fieldnya akan berubah menjadi nomor induk dosen, koma, kemudian berikutnya nama underscore dosen, ya, nama dosen akan saya tampilkan menjadi nama dosen. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, hanya 3 yang saya tampilkan ya, pendidikan S, pendidikan terakhir ya. Kemudian nggak pakai koma ya, karena yang terakhir dari mana? Dari tabel dosen, from dosen ya. Nah, perbedaannya bisa melihat ya, bisa dilihat perbedaannya. Kode dosen di sini sudah menjadi nomor induk dosen. Sebenarnya ini hanya untuk penampilan saja, ya, mengubah nama fieldnya. Ya, ini nanti kaitannya dengan pemrograman ya. Jadi nanti kalau menampilkan query-nya, saudara bisa gunakan perintah seperti ini. Ya, ini akan tampil semuanya sama pendidikan terakhirnya. Ya. Oke, kemudian kita coba untuk menampilkan data
mahasiswa, ya, data mahasiswa, menampilkan data mahasiswa. Kita coba tampilkan dulu ya, kita tampilkan dulu. Select bintang from mahasiswa. Banyak sekali ya. Nah, oke, ini data mahasiswanya sangat banyak sekali, ada 379. Nah, ini kita bisa melihatnya di sini. Nah, saya kepingin tampilkan saja. Saya kepingin tampilkan yaitu NIM, nama sama jenis kelamin. Ini kan banyak sekali ya. Ini NIM, nama, jenis kelamin, dia mahasiswa atau bekerja, usia, belum menikah, ya, dan seterusnya. Yang saya tambahkan nanti ajanya NIM, nama, sama jenis kelamin. Berarti gimana perintahnya? Select NIM as NIM, ya. Nanti hanya untuk menampilkan fieldnya saja. Kemudian nama underscore MHS S nama mahasiswa, koma JK itu jenis kelamin, nama fieldnya ya, S P jenis kelamin, select NIM as NIM, nama MHS S nama mahasiswa, JK S jenis kelamin, ya. Dari mana? Saya enter dulu, from mahasiswa. Dari tabel mahasiswa, kita kondisikan menggunakan fungsi where kode underscore jur, ya, sama dengan yang saya tampilkan nanti adalah jurusan IK, ya, IK and status underscore kerja, statusnya, ya, status kerjanya dia adalah mahasiswa, dan status kerja dia adalah mahasiswa. Kemudian n status underscore nikah sama dengan belum menikah, n usia kurang dari 25, ya, boleh pakai spasi boleh enggak ya. Kemudian n kelulusan sama dengan tepat. Oke, saya jelaskan dulu. Select NIM as NIM, menampilkan dari field NIM, nanti ditampilkannya adalah NIM besar seperti ini. Kemudian nama MHS, fieldnya nama MHS, nanti ditampilkannya adalah nama mahasiswa. Field JK, nanti ditampilkannya adalah jenis kelamin. From mahasiswa, dari tabel mahasiswa. Where, di mana kode jurusan sama dengan IK, berarti tidak semuanya, yang ditampilkan hanya ini, yang pertama. N statusnya sama dengan mahasiswa, IK statusnya mahasiswa, ya, dua kondisi. Jadi kalau IK bekerja nggak tampil, jadi IK mahasiswa, N status nikah belum nikah, ya, IK mahasiswa belum nikah, yang menikah nggak termasuk. N usia kurang dari 25, usianya kurang dari 25. N kelulusan sama dengan tepat, yang lulusnya ini di sini adalah tepat. Oh iya, itu ternyata salah ya. Salah, kenapa salah? Karena oke, ya, kita dari kesalahan nggak tahu ya. Nah, ini ternyata petiknya kurang ya. Petiknya kurang. Nah, ini berarti dia belum mau ya. Nah, cara untuk mengakhirinya kita bisa gunakan tanda \c ya. Tuh.
Coba kita kasih petik dulu. Ya, kita akhiri dulu pakai \c. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi. Dari kesalahan kita akan tahu ya. Nah, saya ulangi. Nah, ini. Nah, ini nama mahasiswanya kurang petik ya. Kalau praktikum itu lempeng itu ya nggak akan tahu permasalahan ya. Tapi kalau ada permasalahan seperti ini, kita akan tahu. Ya. Sudah, kita tampilkan lagi pakai tanda panah ya. Panah, perintah sebelumnya from mahasiswa, where kode jurusan IK, ya, and status sama dengan tepat. Nah, ini tampilannya ya. Nah, ini perintahnya. Ini tampilannya. Oke, kita bisa melihat dari data ini hanya ada 12 data yang memenuhi kriteria yang ada di sini. Ya. Berikutnya kita akan mencoba untuk melakukan relasi tabel. Ya, tapi relasi tabel hubungan ya. Kalau kita lihat di sini di database kampus, karena nanti berkaitan dengan praktikum sebelumnya. Di database kampus di sini oke, ini kampus ya. Oh, bukan. Oke, nanti kita akan lihat ya. Kita kembali lagi ke sana. Kemudian kita akan menampilkan relasi tabel, yaitu tabel dosen dan tabel jurusan. Ya, tabel dosen dan tabel jurusan. Ya, jadi nanti ceritanya kita akan menampilkan nama dosen, pendidikan, sama dia jurusannya apa atau home-base-nya apa. Jadi kita gunakan perintah select A kode dosen. A itu hanya untuk simbol ya. A itu berasal dari database A, dari tabel A. Kode dosen S, kita ganti NIDN, nomor induk dosen nasional ya. Kemudian koma A, nama underscore dosen S, nama dosen. Saya tampilkan di bawahnya. A titik pendidikan S pendidikan terakhir, koma B ya, B ini dari tabel B, nanti akan saya jelaskan. A itu apa, B apa. B nama underscore jur S, nama jurusannya kita ganti menjadi home base ya. Oke, kemudian baru kita jelaskan from dosen itu disimbolkan dengan A. Jadi tadi itu diganti dosen kode dosen boleh ya, tapi supaya lebih mudah kita gunakan seperti ini. Koma jurusan, tabel jurusan itu dilambangkan atau disimbolkan dengan B. Kemudian where A dot kode jur sama dengan B dot kode jur. Nah, artinya apa? Di mana ya yang menjadi kunci itu adalah kode jur. Tabel dosen kuncinya kode jur, kemudian tabel jurusan itu adalah juga kode jur. Nah, ini berarti kita bisa menampilkan relasi tabel ya, relasi tabel bentuknya seperti ini. Ya. Dan kita tampilkan dari relasi tabel. Jadi NIDN, nama dosen, pendidikan terakhir itu dari tabel dosen, home base ini dari tabel
jurusan. Ya. Kemudian kita akan coba untuk menampilkan data dari 2 atau lebih relasi tabel dengan kondisi tertentu. Nah, jadi tabelnya di sini ada lebih dari 2. Ya, ini contohnya 3. Oke, kita tampilkan dulu, yaitu dari tabel mahasiswa, nanti kita simbolkan dengan huruf A, tabel jurusan kita simbolkan dengan huruf B, dan kalau tabel dosen kita simbolkan dengan huruf C. Oke, perintahnya select a.name, A tadi mahasiswa, S name, A nama, MHS, nama fieldnya ya, nama MHS, S nama mahasiswa ya, nama mahasiswa, kemudian koma, center ya, berkelihatan. B dari tabel jurusan, nama underscore jur, S nama jurusan, kemudian C dot nama dosen, S saya tuliskan dosen wali misalnya, dosen wali, enter. From mahasiswa A, ya mahasiswa itu sebutkan A, jurusan B, dosen C. Ya, ini berarti kita menampilkan 3 tabel. Berikutnya kondisinya where A kode underscore jur, relasinya ya ini ya, sama dengan B kode jur, where A kode jur sama dengan B kode jur, kemudian N A kode dosen sama dengan C kode dosen, kemudian N A dot status underscore kerja sama dengan bekerja, kemudian N A status nikah sama dengan menikah. Oke, saya jelaskan dulu sebelum saya jalankan. Select name, tampilkan name ya, select name, tampilkan name, S name, nanti tampilannya name ini. Kemudian A nama itu dari tabel mahasiswa ini, nama mahasiswa, nanti tampilannya adalah nama mahasiswa. B nama jur, ya, B ini adalah jurusan, S nama jurusan, C dari tabel dosen, C nama dosen, S dosen wali. From mahasiswa A, mahasiswa disimbolkan A, jurusan B, ya, jurusan simbolnya B, dosen C. Ini harus ada ya syaratnya ya. Where, ya, di mana, relasinya dari mana? A kode jur dengan B kode jur. Itu relasi A dan B, atau relasi mahasiswa dan jurusan. Kemudian A kode dosen dengan C kode dosen. Nah, ini. A kode dosen dengan C kode dosen. Ini relasi 3 tabel. Kemudian kondisinya yang statusnya bekerja
dan statusnya dia sudah menikah. Ya, status bekerja dan sudah menikah. Nah, ini adalah tampilan dari data yang ada ya. Data kita tadi ada mahasiswa ada 379, tapi setelah kita relasikan yang tampil hanya 6 dengan kondisi seperti ini. Ya. Ini datanya, kemudian nama jurusannya, kemudian sama dosen wali. Oke, itu untuk relasi tabel. Berikutnya kita akan melakukan menambah data. Gimana caranya menambah data? Ini sebenarnya sudah diajarkan ya, tapi coba kita refresh lagi. Yang sedikit aja datanya ya, yang sedikit aja datanya saya coba untuk menampilkan jurusan ya. Jurusan kita coba dulu perintahkan select bintang from jurusan. Select bintang from jurusan. Ya, ini jurusannya. Saya tambahkan yang ini datanya 7, saya tambahkan misalnya nanti ada jurusan teknik elektronika ya. Oke, berarti saya tambahkan perintahnya adalah insert into jurusan values ya, ditambahkan apa misalnya yang pertama ID itu kan otomatis ya, auto increment nggak perlu kita isi, nanti otomatis TE simbolnya koma, tampilkan lagi namanya adalah teknik elektro, petik seperti ini ya. Insert into jurusan values TE teknik elektro. Nah, sudah menambahkan, kita tampilkan lagi select bintang from jurusan ya. Sudah tampil ya. Nah, sekarang gimana caranya kita ubah? Yang pertama kita ubah itu harusnya bukan elektro tapi elektronika ya, tambah. Terus tulisannya akan kita buat menjadi besar semua ya, akan ubah menjadi besar semua. Nah, kita gunakan perintah namanya perintah update jurusan, set nama jur, yaitu fieldnya adalah nama jur, sama dengan kita ubah aja, misalkan dia menjadi teknik elektronika, dia menjadi teknik elektronika, saya ganti ke bawah, where kode jur sama dengan TE. Update jurusan, set nama jur teknik elektronika, where kode jur sama dengan TE. Proses berhasil ya. Coba kita tampilkan lagi. Nah, dia sudah berubah menjadi teknik elektronika. Nah, sekarang yang terakhir, gimana cara menghapus data? Ya, kalau menghapus gampang ya, kita tinggal gunakan perintah delete from jurusan where kode jur sama dengan TE. Jadi menghapus dari kode jur dengan nama TE. Nah, berhasil ya, query, kemudian kita tampilkan. Nah, datanya sudah terhapus ya. Nah, ini pengantar ya, pertemuan pertama pengantar untuk mata kuliah data warehouse ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan yang lebih kompleks lagi ya, yang lebih expert lagi tentang penggunaan MySQL. Nah, jangan lupa saya minta saudara untuk, karena ini kita nggak bisa di laboratorium sehingga saya tidak tahu saudara praktikum apa enggak ya. Jadi saya minta yang pertama saudara install SAM-nya, MySQL-nya otomatis ya. Kemudian nanti
praktikum ini saya minta saudara kopikan. Nah, cara ngopinya tinggal di drag aja gini. Misalnya ini sampai ke bawah. Kemudian kita bisa klik edit copy ya, atau enter copy. Kemudian kita bisa buka Microsoft Word misalnya. Microsoft Word. Nah, kemudian kita paste. Nah, nanti ini kalau mau diganti font ya tinggal klik ganti, misalkan Courier New. Ya, seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini. Ini yang disimpan, kemudian nanti yang dikumpulkan. Jadi memang Prodi mintanya untuk praktikum ya mahasiswa harus menunjukkan hasil dari praktikumnya. Jadi ini video ini nanti bisa diulang beberapa kali kalau ada yang bingung. Kemudian nanti bisa dipraktekkan hasilnya, nanti di copy paste di Microsoft Word atau di print screen juga boleh. Ya, tapi kalau print screen nanti kan ukurannya besar. Saran saya copy paste aja nggak apa-apa. Ya. Oke, nanti saudara tinggal upload di tugas yang ada di Google Classroom. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.